bukan pilihan untuk dirimu, tapi Allah yang memilihkan. Wa fil waqti alladzi yuridu, dan juga waktunya apa yang diinginkan Allah. Kapan dijawabnya, hari ini, hari besok, bulan depan, tahun lagi, biar Allah yang menentukannya. La fi al-waqt alladzi turidu, bukan waktu engkau yang menentukan. Jadi bagaimana Allah mengabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Kalau terlambat jangan putus asa. Kapan dikabulkannya, Allah yang menentukan. Apa yang dipilih oleh Allah, Dia yang menentukan. Waktunya kapan, Allah yang menentukan, dan caranya bagaimana, Allah yang menentukan. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Saya melihat banyak orang berdoa, lahiriahnya doa yang selalu diiringi dengan Allahumma atau ya ilahi, ya Rabbi atau Rabbana dan sebagainya. Tapi ternyata saya merasakannya orang itu tidak berdoa kepada Allah, tapi lagi ngatur Gusti Allah. Seorang berdoa begini isinya, ya Allah, mudah-mudahan sawah saya hari ini panennya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan rumah kontrakan saya yang di Jakarta laku semua. Mudah-mudahan orang yang banyak yang pada utang sama saya pada bayar semua. Mudah-mudahan anak saya yang di Thailand kirim duit. Dia meminta bermacam-macam permintaan. Suatu ketika malaikat datang menanya orang yang berdoa, siram naik yang apa? Sebetulnya, Imam malaikat, saya ingin naik haji. Ditegur oleh malaikat, bukan begitu cara berdoa kepada Tuhan. Langsung saja to the point, ya Allah, saya pengen naik haji. Jadi itulah berdoa, intinya doa, aku ingin naik haji. Bukan ngatur Allah suruh menjadikan padi, ngatur Allah suruh melakukan rumah kontrakan, menyuruh Allah anaknya kirim duit. Itu namanya merintah Tuhan. Perang sana ponakan istirahat, ya Allah. Pak kepala sekolah pulang ke rumah, memanggil istrinya, cobek, berbet, jebol, pulang. Dapur lagi, nih piring, sendok, garpu, sabrang, bawang. Istrinya nanya, Abi mengapa? Pengen mana? Jangan ngomong banget. Allah terlalu sibuk ngasih makan, ngurusin alam semesta, bukan hanya kamu saja. Ya, ngomong dengan Bapak Presiden juga nggak bisa bertanya-tanya, to the point aja. Ya, begitu datang, mohon maaf Bapak Presiden, saya mengganggu waktu Bapak. Ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk menemui Bapak. Dan ketiga, maksud saya menyiapkan proposal, Bapak kan sore ini lagi bikin lab, mohon dibantu. Terima kasih, assalamualaikum. Kan begitu. Bukan cerita macam-macam, nanti beli semuanya di sini harus ngapain? Allah semua tahu apa yang kita inginkan. Jadi ini yang jadi persoalan. Banyak sekali orang berdoa, kelihatannya berdoa, tapi nyatanya lagi ngatur Gusti. Yang kedua, di dalam doa ini artinya di dalam dirimu masih ada harapan. Doa
itu adalah satu indikator bagi saya bahwa orang itu masih merawat harapan yang ada di dalam hatinya. Selagi engkau gagal berulang kali, jatuh berkali-kali, ketika engkau masih ada harapan, dapat kupastikan engkau akan bangun kembali. Betul enggak? Tetapi ketika harapan sudah pupus dan engkau terjatuh, kalau sudah putus asa, engkau tidak akan bangkit kembali. Sekalipun engkau terjatuh, gagal, rugi dan sebagainya 100 kali, tetapi ketika engkau masih bangkit lagi, engkau belum gagal. Itu hanya keberhasilan yang tertunda. Dan pasti wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Keberhasilan kita itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi harapan perlu dirawat. Nah, dalam kesempatan ini ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan siswa-siswa yang saya cintai, tidak usah mencari psikiater, nggak usah mencari psikolog untuk memberikan sugesti kepada dirimu supaya harapan tetap ada, supaya semangat tetap ada. Nggak usah, berdoa sajalah kepada Tuhan, dengan sendirinya akan memunculkan harapan-harapan. Al-amal itu penting sekali. Tidak mungkin ada orang berbuat sesuatu kalau di dalam dirinya tidak ada harapan. Betul nggak? Ini. Dan putus asa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya meyakini aku tidak mampu, sampai meyakini aku sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, kalau sudah meyakini tidak ada gunanya lagi, tidak ada harapan hidup layak, maka dia akan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Dan ini terjadi setiap saat. Akhirnya beli begon, beli tambang, gantung diri. Itu dari keputusasaan. Makanya Allah memberitahukan, jangan pernah engkau berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang yang kafir. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Rawatlah harapanmu, ya, cita-citamu, ya, harapanmu, ya, semangatmu terus dikawal dan dirawat dengan baik. Jangan sampai kita terjerembab pada keputusasaan yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya bahwa keterlambatan doa itu sendiri salah satunya karena itu, atau juga kemungkinan lagi saya tambahkan di luar teks ini, sebabnya doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena keinginanmu tidak jelas. Tidak jelas maunya apa. Ini perlu diperhatikan. Banyak orang berdoa tidak jelas. Dari mulai isi doanya sendiri sampai setengah jam dia berdoa dengan bahasa Arab dan dianya tidak bisa bahasa Arab, sampai kita amin-aminnya capek. Amin, 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 amin. Enggak turun tuh juga. Doa kunut dibaca, doa angkasa nubuat dibaca semuanya. Apakah betul itu semuanya kau minta?
Ternyata ketika ditanya, engkau minta apa? Tadi doa isinya apa? Enggak tahu. Ini sehari-hari saya melihat orang berdoa menggunakan bahasa asing yang dia tidak paham. Jadi minta apa sebetulnya? Iya. Karena kita di masyarakat santri, kalau orang berdoa pakai bahasa Indonesia, camplang. Ya, camplang ya. Nggak enak tuh. Wahai Tuhanku yang maha dan pengasih, aku mohon kepadamu, dan hanya belenakan. Itu salah satu psikologinya, nanti bisa dalam kajian psikolinguistiknya. Ya, tidak jelas. Banyak orang datang kepada saya minta doa supaya warungnya laris, lumayan kanggo sangu ibadah, istilahnya sangu ibadah, artinya supaya dagangnya laris, lancar, supaya saya ada bekal untuk ibadah. Allah tahu itu hanya kamuflase bekal ibadah. Di dalam otaknya dia pengen kawin lagi, tahu kok Allah. Ya, jadi satu tidak jelas, dua tidak jujur. Tidak jujur, nggak jelas. Termasuk orang bikin pesantren, kenapa tidak jadi sampai bubar? Ya karena nggak jelas. Dia tuh mau ibadah atau mau cari duit. Ya, berjuang pengen jadi wakil rakyat, apa cari duit, apa ingin membela rakyat? Itu Allah tahu semua kok. Jangan dusta terhadap dirimu sendiri. Bagaimana Allah mengabul doamu kalau engkau mendustai dirimu sendiri? Jadi satu sebabnya tidak dikabul karena kita doanya tidak dipahami, doanya tidak jelas, dan kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Itu keterlambatan. Mudah-mudahan ya opsi yang terakhir inilah yang menjadi masalah. Kenapa tidak dikabul? Karena Allah sangat mencintaimu. Amin. Iya, jadi tidak dikabul karena Allah sangat cinta kepada kamu, sehingga tidak dikabul oleh Allah semacam itu. Nah, selanjutnya itu ya, fahuwa domina laka al ijabah fi ma yakhtaruhu laka. Allah menjamin akan pasti akan mengabulkan doamu, ya. Tetapi nanti Allah yang memilih, Allah yang menentukan bagaimana cara mengabulnya. Artinya begini, saya minta mobil, ya katakan minta, sekalipun nanti sebenarnya saya nggak minta juga sih. Saya pengen mobil Mercedes S500. Ternyata dikasihnya bukan Mercedes, BMW seri 7. Mau nggak? Mau nggak? Jadi saya nggak usah kecewa, berarti Allah, apapun yang dipilih oleh Allah pasti itu yang paling bagus. Nah, anak-anak kita yang tidak ngerti berlian pengen beli berlian, akhirnya yang gemerlap, yang besar, saya beli ini, ternyata apa? Beling, ya bukan berlian. Berliannya kecil-kecil, jadi akhirnya nggak dibeli. Jadi kalau kamu tidak ngerti ilmu berlian, mau beli berlian, nanyalah kepada orang yang ahli berlian. Betul nggak begitu? Kalau kamu ingin cari perempuan untuk menjadi istrimu, ya nanyalah kepada orang yang ahli di bidang perempuan, yang mengerti psikologi perempuan. Nanya sama Buya Sakur. Engkau dihitung lambene kandel, nah merepetkin ke. Bahkan lambene tipis, tukang rasani wong. Ya, ini rambutnya lurus, sifatnya begini. Iya kan?
Jadi artinya jangan asal memilih. Jadi biarkan Allah yang memilih, pasti lebih baik. Nah, ini sesungguhnya sampai terjadi karena salah paham ini. Dia beli baygon di pasar Kertasmaya dan diminum sendiri karena dia mengalami stres. Karena tunangannya ternyata berselingkuh, pacaran lagi. Kita tidak bisa membaca ayat-ayat Allah, ya, karena kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketuhanan, tapi dengan syariatnya saja, sehingga akhirnya salah paham. Ceritanya ini, si perempuan ini sudah tunangan, sudah ada janji mau kawin. Ternyata tunangannya itu berselingkuh, punya pacar yang lain. Dia kecewa, akhirnya ambil keputusan hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Lalu ada usaha ingin bunuh diri tapi tidak mati, hanya menimbulkan cacat aja, jadinya pelok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, sebetulnya terbongkarnya perselingkuhan tunanganmu itu adalah limpahan kasih sayang Tuhan, ingin menyelamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak berterima kasih kepada Allah, malah engkau menuduh Allah kejam terhadap dirimu? Itu artinya menyelamatkan kamu, jangan sampai kamu menjadi korban. Sebelum menjadi suamimu, Allah perlihatkan kebusukan tunanganmu itu. Jadi saya mau nanya nih, dengan terbongkarnya tunangannya berselingkuh, ini dijeblos, kenapa diselamatkan oleh Allah nih? Betul nggak? Nah, itulah makanya misinterpretation kita itu. Jadi jangan sok merasa lebih pinter dari Allah sehingga engkau menentukan harus ini, harus ini, harus ini. Mintalah kepada Allah dan serahkan, ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk diriku. Kalau kamu ingin suami yang soleh, mulai dari dirimu sendiri, jadilah engkau perempuan yang soleha. Karena lelaki yang ingin mencari perempuan juga ingin mencari perempuan yang soleha juga. Mana mungkin dua orang yang berbeda akan bisa bertemu? Aturan di alam dunia itu dalam peribahasa orang Mesir, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung-burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Jangan mencari suami yang soleh, kamunya saja yang soleh dulu. Kebalikannya juga, kamu nggak usah cari perempuan yang soleh, ya, bikin saja dulu, ciptakan dulu dirimu sebagai lelaki yang soleh. Dengan orang yang soleh akan ketemu dengan orang yang soleh. Tukang beca ngumpulnya dengan tukang beca, kiai dengan kiai, copet. Sepertilah kira-kira ini satu dalam hal artian memilih. Jadi saya ingin punya istri. Ditanya, seperti apa yang engkau inginkan? Yang terbaik menurutmu. Yang penting asal perempuanlah, ya. Siapa, biarkan engkau yang memilihmu. Aku yakin pilihanmu pasti yang paling tepat dan pasti yang paling baik. Itu saja persoalannya. Nah, di sini ada perlawanan di dalam diri kita secara psikologis. Di dalam diri kita ada perlawanan. Ketika kita punya niat sesuatu, baru niat saja itu sudah dijamin akan menjadi kenyataan apabila di dalam dirimu ada harapan. Tapi kenapa tidak terjadi? Yaitu persoalannya kembali kepada niatmu sendiri. Pada saat kita punya niat yang baik, itu sudah dipersiapkan oleh Allah segala fasilitasnya, segala kemungkinannya untuk terwujud.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa tidak terjadi? There is something wrong, ada sesuatu yang salah dalam dirimu sendiri. Itu. Jadi kita awali lagi dari niat kita sendiri, ya, yang muncul dalam diri kita, lalu kita berbuat, lalu kita berdoa. Nanti doa itu ada dua macam. Ada doa dengan lisan, ada doa dengan perbuatan. Omong kosong engkau berdoa dengan lisan, tapi pekerjaanmu tidak menunjukkan bahwa engkau berdoa kepada Tuhan dengan perbuatan. Ad-doa bil qauli wa ad-doa bil amali. Anak sekolah ditanya pengen pintar, pengen, tapi ternyata dia sering bolos. Berarti bener nggak doanya itu? Enggak, lihatnya nggak bener. Ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya apa berdoa dulu, apa bekerja dulu? Kalau menurut peribahasa Yunani, ora et labora, bekerja dulu lalu berdoa. Betul nggak? Ora itu bekerja, ora itu berdoa, labora itu bekerja. Jadi antara berkata dan bekerja ini dua-duanya membuktikan kita punya niat yang benar. Itu saja yang jadi persoalannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa percayalah pilihan Tuhan terbaik. Sehingga ketika kita gagal untuk mencintai seseorang, ya, cinta kita ditolak, jangan kecil hati. Cobalah kita memberikan sugesti, self suggestion. Cintaku ditolak, oke, aku pasti akan diberi pengganti yang lebih baik lagi. Ketika kita bisa mengolah pikiran seperti itu, tidak mungkin engkau berputus asa dan tidak mungkin engkau kecewa. Setiap ada sesuatu yang hilang pada diriku, mobilnya hilang, oke, aku yakin akan dikasih mobil yang lebih bagus lagi. Iya, kehilangan suami, oke, karena berselingkuh terjadi perceraian, nggak ada masalah, aku pasti akan diberi suami yang lebih baik lagi. Saya kira itu perlu memberikan harapan dalam diri kita dalam hidup ini. Kalau keputusasaan, jadi artinya bahwa memilih sesuatu, apapun yang kita inginkan, biarkan Allah yang menentukannya semuanya itu. Kemudian, la fi ma yakhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuriduhu la fil waqti alladhi turiduhu. Waktunya Allah yang menentukan, bukan engkau yang menentukan. Jadi dua sekali yang perlu disampaikan, mintalah kepada Allah. Kapan dikabulkannya, serahkan Allah yang menentukan waktunya kapan. Mintalah kepada Allah, caranya bagaimana, silakan Allah yang menentukan. Lalu bagaimana pilihannya, biarkan Allah yang memilihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.